소연아, Hai guys, kembali lagi di Loka. Kali ini kita akan bahas film terbaru yaitu Badlands Hunter. Jadi kota Seoul mengalami bencana gempa bumi dahsyat yang hampir menyapu bersih habitat umat manusia. Seoul kini menjadi tempat yang suram dan gersang. Orang-orang yang berhasil selamat harus berjuang untuk bertahan hidup di tengah krisis makanan dan tempat tinggal. Akan tetapi tidak adanya hukum yang jelas membuat keadaan semakin kacau dan menciptakan tindak kekerasan yang justru mengancam nyawa. Di antara mereka ada seorang laki-laki bernama Namsan yang juga harus berjuang untuk hidup. Namun di tengah kondisi yang seperti neraka, ia masih harus berhadapan dengan dokter gila yang menculik anak remaja demi menjalankan eksperimen berbahaya. Namsan tentu saja tak mau berdiam diri. Dengan segala kemampuannya, ia berusaha menghentikan aksi sang dokter dan menyelamatkan orang-orang di sekitarnya. Oke, inilah Badlands Hunter. Diperlihatkan ada seorang dokter yang melakukan eksperimen dengan hewan reptil yang ternyata itu dilakukan untuk menyelamatkan anaknya. Namun saat ia sudah berhasil dengan eksperimennya, ia digerebek polisi karena telah membunuh ratusan manusia untuk eksperimennya. Namun tak lama tiba-tiba kota itu dilanda gempa besar yang meratakan semua bangunan. 3 tahun setelah gempa diperlihatkan kota yang hancur dan gersang. Ada pria bernama Jiwon yang sedang berburu. Melihat ada buaya, ia coba memanahnya. Namun saat ingin melihat buaya itu, tiba-tiba dia hidup dan mengejar Jiwon. Ia pun sembunyi di mobil. Saat ia hampir digigit buaya, datang saudaranya Namsan yang langsung memotong buaya itu. Di tempat lain, Suna dan neneknya hidup bersama. Karena hujan sudah lama tak turun, mereka terpaksa meminum air yang kotor. Suna mengeluh dengan keadaan sekarang, namun neneknya mencoba menenangkannya. Mereka juga akan pergi untuk menemui seseorang yaitu Namsan. Orang-orang yang selamat berkumpul di tempat ini. Tampak mereka yang mengantri untuk air. Namun tak lama Jiwon memanggil untuk menjual daging buruan mereka. Saat ini jual beli menggunakan sistem barter. Di sana ada wanita aneh yang terus menggoda Namsan dan juga ada Suna dan neneknya. Mereka tampak dekat dengan Namsan. Suna memberikan lukisan untuk Namsan untuk ditukar dengan daging. Jiwon yang menyukai Suna kecewa karena Suna hanya melukis Namsan, padahal ia juga ikut berburu. Namun tak lama datang segelombol penjahat yang mengaku sebagai polisi yang sedang mencari penculik. Dengan bermodal lukisan, mereka menangkap beberapa orang. Mereka juga berbuat kasar sampai mereka melihat Suna. Dia tergoda dengan Suna karena anak gadis sudah langka. Melihat Suna dan neneknya dikasari, Jiwon langsung melawan mereka. Namun dia kalah karena mereka ramai. Namsan pun datang untuk memisahkan mereka. Namun preman itu malah sok jago. Namsan pun langsung menghajar mereka. Melihat mereka membawa air bersih, ia bertanya asal air itu yang mereka dapat dari sebuah apartemen. Namsan pun tak percaya dan bertanya siapa bos mereka, yang ternyata Namsan mengenalnya. Ia menyuruh mereka pergi dan menitip salam pada Tiger bosnya. Lalu mereka bertanya siapa Namsan. Mendengar nama Namsan, mereka tampak ketakutan. Saat di jalan, mereka melihat ada orang mendatangi Suna. Mereka pun menghampirinya, yang ternyata wanita itu adalah seorang guru. Mereka mengajak Suna untuk ikut ke apartemen dan hidup nyaman di sana. Suna mau asal neneknya dan Namsun beserta Jiwon boleh ikut. Namun itu ditolak karena yang boleh ikut anak muda dan keluarga sedarah saja.
Namsan pun menyuruh Sunah untuk pergi agar ia bisa hidup dengan layak. Sunah pun meminta agar mereka datang untuk mengunjunginya. 그냥 연습 삼아 그린 거야. Malam harinya Jiwon sedih karena ditinggal Sunah. Ia meminta Namsan agar menikah dengan wanita aneh tadi agar dia punya anak dan boleh tinggal di apartemen itu. Yang ternyata Namsan dulu punya anak namun sudah meninggal. Kesal dengan Jiwon yang galau, mereka pun pergi untuk berburu. Sementara Sunah sedang dalam perjalanan, di sana mereka berjumpa dengan kelompok lain. Dan di sana ada gadis seusia Sunah bernama Juye. Dia mengajak Sunah untuk berteman. Saat berjalan tampak nenek Sunah yang kelelahan. Si guru pun menyarankan nenek Sunah dan seorang kakek lainnya untuk dibawa oleh anggotanya ke klinik mereka. Sunah ragu, namun neneknya tak masalah. 걱정하지 말고 먼저 가. Namun tak lama mereka berjalan, ternyata mobil jemputan sudah ada di sana. Sunah pun meminta mereka menunggu neneknya. Namun karena waktu yang tak banyak, mereka pun bilang kalau nenek Sunah akan dijemput besok. Namun ternyata nenek Sunah tak dibawa ke klinik, namun dibunuh oleh mereka. Di sana ternyata ada Jiwon yang sedang berburu dan melihat nenek Sunah dibunuh, Namsun pun menyerang mereka. Namun ada yang aneh dengan mereka. Mereka pulih kembali walau sudah terluka parah. Namsun dan Jiwon sampai kelelahan melawan mereka. Namun tiba-tiba ada wanita lain yang membantu mereka. Jadi dia adalah Lee Eun-hoo yang mengatakan mereka akan mati jika dipenggal kepalanya. Dia juga meminta tolong pada Namsan untuk membantunya menyelamatkan orang di apartemen. Jadi dulu dia adalah seorang tentara. Saat terjadi gempa, mereka melihat ada satu gedung yang tak runtuh. Mereka pun mengumpulkan orang yang selamat di sana. Namun ada pria datang, yaitu Yang Gisu, yang merupakan dokter di awal film. Nah, di sini ia tetap mengembangkan eksperimennya. Namun tak lama Eun-hoo menyadari kegilaannya, yang ternyata anggotanya berkomplot dengan dokter Gisu. Tentara itu menembak temannya dan bisa pulih lagi. Dokter Gisu bilang dia dulu selamat karena eksperimennya, bahkan bisa hidup tanpa air selama 6 bulan. Namun Eun-hoo tetap tak mau ikut. Jadi dia diserang dan harus melarikan diri. Setelah menceritakannya, Namsan tetap menolak membantunya karena dia ingin menyelamatkan Sunah. Sementara Sunah sampai di apartemen, tampak di sana seperti di surga karena ada sayuran segar yang tumbuh. Mereka juga disambut penghuni lainnya. Di sana dokter Gisu menjadi pimpinannya. Dia memberi sambutan untuk mereka, lalu membagikan minuman untuk mereka. Sunah juga meminta 2 botol untuk neneknya nanti. Orang-orang pun langsung meminumnya. Lalu Sunah masuk ke kamarnya. Di sana pakaiannya sudah tersedia, air juga sangat melimpah. Namun dia masih belum mau meminum airnya. Kembali ke Eun-hoo, dia menjelaskan pada Namsan kalau Gisu menculik anak-anak untuk bahan eksperimennya. Jiwon pun langsung mendesak Namsan untuk menolong Sunah. Namun Eun-hoo bilang kalau penjagaan di sana sangat ketat. Jadi dia meminta Namsan membantunya menolong rekannya di penjara bawah tanah. Namun Jiwon lagi-lagi membuat Eun-hoo kesal, meragukan teman Eun-hoo. 야, 그만해. 정들어. Sementara di sebuah gudang tampak para preman sebelumnya melaga orang yang mereka culik untuk sebuah judi. Namun suasana jadi memanas setelah ketua kelompok lainnya menghina Tiger. Mereka pun berkelahi. Namun tak lama Namsan datang yang membuat Tiger senang karena dia bisa membalaskan dendam masa lalunya dengan Namsan. Ia menyuruh musuhnya melawan Namsan
dengan imbalan setengah dari budaknya. Namsan sangat kuat. Mereka bertiga bisa mengalahkan mereka dengan mudah walau kalah jumlah. Kembali ke Suna, dia bertanya tentang neneknya. Namun guru itu bilang neneknya akan sampai nanti malam. Jadi di sana para orang tua mendapat hadiah atas pencapaian anak mereka, terkhusus yang ranking 1-3. Kemudian para siswa akan dipisahkan dari orang tua mereka yang akan ditempatkan di lantai 8. Orang tua Juye bertanya apakah mereka boleh menemui anak mereka, dan si guru bilang boleh jika sudah izin. Lalu para orang tua dibawa ke tempat pengolahan air. Mereka akan bekerja di sana. Kembali ke Namsan, ia bertanya asal air bersih mereka. Namun mereka pura-pura tak tahu, dan inilah yang terjadi. 모르잖아. 몰라. 알아요. 아니야, 넌 몰라. 거래할 땐 저만큼 Tiba saat giliran Tiger. Dia pun memberitahu asal air itu yang mereka dapat dari apartemen dengan menukarkannya dengan manusia. Dan mereka bisa mendapatkannya pada saat jadwal pengantaran. Lalu Namsan menjinakkannya. 아니, 한숨 자. Kembali ke Suna, gurunya menyuruh mereka memperkenalkan diri. Namun Suna melihat ada yang aneh dengan para murid yang tampak memiliki pandangan yang kosong. Ditambah lagi, setiap siswa memiliki bekas luka di bawah telinganya. Saat guru menjelaskan, Suna malah fokus menggambar neneknya. Lalu dia ditegur gurunya. Namun Suna malah bertanya, kenapa orang-orang di apartemen sangat egois. Di luar orang kekurangan air, sedangkan di sini air sangat melimpah. Namun Dokter Gisu tak mau membaginya. Gurunya pun bilang orang di luar sangat barbar dan sudah merenggut putri Dokter Gisu. Dia juga bilang hanya orang yang memenuhi kualifikasi yang boleh bergabung. Lalu Juye bilang kalau dia mau masuk kualifikasi dan mau membantu riset Dokter Gisu. Kemudian gurunya bilang kalau Dokter Gisu akan berkunjung. Lalu mereka diberikan makanan. Namun Suna tampak ragu untuk meminum air yang diberi. Kemudian Dokter Gisu datang lalu menghampiri Juye karena mau membantunya. Ia menyuruh Juye untuk makan dulu. Lalu 3 jam lagi dia akan dijemput. Namun saat dia akan pergi, Suna memanggilnya, bertanya tentang neneknya. Gurunya pun bilang kalau nenek Suna sedang sakit, jadi kemungkinan besok baru sampai. Melihat Suna yang tampak ragu, Dokter Gisu meyakinkannya kalau neneknya aman dan menyuruh Suna untuk makan karena dia kekurangan gizi. Namun Suna tetap ragu untuk minum dan makan. Setelah menyuntikkan serum ke Sersan Kwon, ia ditanya olehnya kapan mereka bisa lepas dari serum itu, karena anak-anak sudah langka untuk bahan eksperimen mereka. Dokter Gisu pun bilang kalau dia hampir selesai dan menyuruhnya untuk sabar. Saat semua anak tidur, Suna masih bangun dan mulai kabur dari sana. Sementara orang tua Juye selesai bekerja, mereka ingin bertemu dengan anaknya. Namun penjaga bilang kalau itu tidak boleh. Sementara mereka terus bersikeras ingin bertemu karena gurunya yang berjanji. Di sisi lain, Namsan sedang membawa truk bersama Tiger sebagai sandera. Kembali ke Dokter Gisu, ia mendatangi orang tua Juye yang mengamuk. Dia pun mengajak mereka ke labnya untuk bertemu dengan Juye. Sedangkan Suna tak sengaja masuk ke lab Dokter Gisu. Ia juga melihat laporan penelitian Dokter Gisu dan terkejut ketika melihat Juye yang terbaring di sana. Namun tak lama ada Dokter Gisu datang. Suna pun langsung bersembunyi. Orang tua Juye panik melihat keadaan anaknya. Dokter Gisu mencoba menjelaskan tujuannya. Ia juga menunjukkan putrinya yang hanya tinggal separuh badan namun masih hidup. Hal itu justru membuat orang tua Juye semakin panik dan mencoba membangunkan anaknya. Namun malah membuat Juye jadi kejang. Dokter Gisu berusaha menyelamatkannya, namun tetap tak tertolong.
Melihat tingkah orang tua Juye yang tak taat, Dokter Gisu langsung menyerangnya. Istrinya yang takut mencoba lari, namun langsung ditembak. Melihat itu Suna sangat ketakutan, namun sialnya dia justru ketahuan. Di sisi lain Namsan dan yang lainnya sedang menunggu pagi datang. Setelah sudah pagi, mereka bersiap untuk beraksi. Kembali ke Suna, ia sudah di meja eksperimen. Sementara Namsan sudah sampai di gerbang. Penjaga langsung bertanya. Tiger bilang kalau ia ingin mengantar barang, namun penjaga marah karena hari ini bukan jadwalnya. Mereka pun mulai digeledah, namun Namsan yang barbar langsung menyerang mereka. 저 사람들 순아양 데리러 갔을 때 Dokter Gisu pun mendapatkan laporan atas kerusuhan yang dibuat Namsan. Kembali ke Namsan, Enhu membawa mereka ke penjara tempat temannya. Namun di sana sudah tampak sangat tak layak. Dan ketika ia melihat teman-temannya, mereka sudah jadi monster yang langsung menyerangnya. Setelah mengalahkan mereka, mereka mendengar Dokter Gisu mengumumkan agar para penghuni untuk tak keluar karena ada perusuh. Ia juga mengancam mereka untuk menyerah. 데리고. Dokter Gisu pun sudah memulai proses eksperimennya kepada Suna. Kembali ke Namsan dan yang lainnya, mereka terkepung dan kekurangan peluru untuk menyerang. Namun Namsan tak kehabisan akal. Lalu menyuruh Enhu dan Jiwan mengambil senjata musuh. Namun musuh lain datang. Enhu dan Jiwan pun disuruh untuk mencari Suna, dan Namsan akan menghadapi mereka. 아이씨. 계속 올라가. 뭐 어쩌라고? 빨리 가. Lalu Namsan bertemu dengan para orang tua. Dia bertanya di mana Suna. Mereka pun bilang anak-anak ada di lantai 8. Lalu Namsan pergi dan menyuruh mereka menyelamatkan anak mereka. Sementara Enhu yang terpisah dengan Jiwan harus melawan rekannya. Jiwan juga berhasil menemukan guru Suna dan bertanya di mana Suna. Dia bilang ada di lab Dokter Gisu. Jiwan pun membawanya sebagai sandera. Namun di luar mereka bertemu Sersan Kwon. Lalu datang Namsan yang mengeluh karena liftnya rusak dan menyuruh Jiwan untuk pergi. Di lab Dokter Gisu memakai serumnya. Namun Suna sudah sadar. Dia juga menasehati Dokter Gisu kalau tidak seperti ini untuk menyelamatkan putrinya, dan belum tentu putrinya menyukai perbuatan dirinya. Namun tiba-tiba Dokter Gisu merasakan efek samping dari serumnya. Yang tak lama datang Jiwan yang langsung menodongnya. Namun Jiwan takut karena Dokter Gisu juga mengancam Suna, yang membuat dia lengah dan berhasil dikalahkan. Setelah itu Dokter Gisu menyuruh mereka menyelamatkan putrinya. Sementara Namsan masih bertarung dengan Sersan Kwon. Setelah itu dia mendatangi lab dan menyerang mereka. Namun Dokter Gisu melarikan diri dengan melempar granat. Jiwan juga langsung menyelamatkan Suna. Mendengar ledakan, Enhu tersadar. Suna dan Jiwan juga berhasil selamat. Sedangkan Dokter Gisu yang mau kabur, dia malah diamuk massa. Namun warga jadi takut karena wajah Dokter Gisu yang seperti monster.
Melihat serumnya hancur, Dokter Gisu menggila dan menembak para warga. Namun sialnya tanpa dia sadar, tembakannya mengenai putrinya. Lalu datang Namsan yang ingin menembaknya, namun dia langsung ditembak Dokter Gisu. Lalu datang Suna yang mengatakan Dokter Gisu telah gagal, bahkan gagal melindungi putrinya, yang membuat Dokter Gisu sangat bersedih dengan kematian putrinya. Lalu dia ingin menembak Suna, namun Namsan langsung menembaknya. Akhirnya mereka kembali berkumpul. Masyarakat juga senang karena hujan akhirnya turun. Enhu memilih tetap di apartemen, sedangkan mereka kembali pulang. Oke guys, itulah alur Badlands Hunter. Makasih udah nonton, sampai jumpa di film selanjutnya. Bantu subscribe dan like.